Terima kasih bagi Anda yang telah bergabung dengan Berita Bali hari ini. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut 3 berita utama yang kami sajikan untuk Anda. Belasan hektar kebun mete hangus terbakar di Kubu Karangasem. Harga buah kopi di Tabanan saat ini melambung tinggi dan membuat pengusaha sangrai mengeluh. Warga desa adat Padang Bay Manggis, Karangasem memiliki tradisi unik saat melaksanakan upacara ngaben. Harga buah kopi saat ini melambung tinggi dan membuat pengusaha sangrai mengeluh. Harga buah kopi jenis Robusta kualitas 1 naik dari Rp35.000 menjadi sekitar Rp100.000. Sedangkan kopi Arabica yang sebelumnya Rp70.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp135.000 per kilogram. Kenaikan ini mencapai 3 kali lipat, sehingga pengusaha sangrai pusing menjual biji kopi yang sudah disangrai. Tingginya harga biji kopi ini menurut pengusaha sangrai karena pasokan kurang akibat permintaan ekspor yang tinggi. Sementara pasokan kopi Brasil dan Vietnam di pasaran internasional anjlok karena gagal panen. Di Layana, salah satu pengusaha sangrai mengatakan, harga akan stabil jika pasokan kopi impor membanjiri pasaran lokal. Dari kalau petani memang mereka senang dengan kenaikan harga, tapi kami di tengah-tengah ini pelaku usaha yang middle sebagai penyambung ke kopi shop, restoran yang begitu merasa sangat terpukul. Kenapa? Kalau kita tidak menaikkan harga bahan baku, harga kopi kita tentu tidak menutupi ongkos produksi. Sedangkan kalau kita jual dengan harga tinggi, konsumen kita seperti kopi shop juga akan mengeluh. Nah, di sini yang menjadi dilema bagi kami. Perkiraan saya mungkin setelah panen kopi di tahun ini, nanti di awal tahun 2025 juga akan terjadi kenaikan harga bahan baku. Karena di sana sudah stok-stok petani sudah mulai habis juga. Nah, inilah dilema kami. Harga akan selalu melambung dan kami sebagai UMKM, pelaku usaha kecil, sangat sulit menentukan harga. Saat ini pengusaha sangrai hanya pasrah selama harga buah kopi masih tinggi. Jika harga terus naik, maka akan menyebabkan harga jual kopi bubuk atau biji di tingkat eceran semakin mahal. Jika kondisi ini berlanjut, akan memukul industri kopi di Bali. Pengusaha sangrai meminta pemerintah mencari jalan keluar agar harga kopi bisa kembali stabil. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Tabanan. Kebijakan pemerintah Provinsi Bali memungut pajak bagi sejumlah wisatawan asing yang berkunjung ke Pulau Dewata menuai pro dan kontra. Bupati Tabanan Komang Gede Sanjaya menyetujui langkah Pemprov Bali. Menurutnya kebijakan tersebut akan memajukan pariwisata daerah. Komang berharap hasil pungutan bagi wisatawan mancanegara ini dapat digunakan untuk membangun jalan dan fasilitas lainnya untuk mengembangkan pariwisata Bali. Melihat apa yang menjadi kebijakan kemarin Pak Gubernur tentang pajak pungutan yang memang untuk tamu-tamu itu saya rasa positif. Buktinya apa? Buktinya dibangun satgas keamanan untuk Satpol PP pariwisata. Banyak yang dibangun. Nah, saya di Tabanan ini memiliki desa wisata, banyak objek wisata Tanah Lot, Jatiluwih, dan Ulun Danu. Mudah-mudahan dana yang didapat dari pungutan itu juga kami dipergunakan, kami juga mohon yang berdampak kembali lagi buat masyarakat Tabanan. Nggak ada pengaruhnya Pak buat kunjungan wisatawan asing Pak? Ya, kenapa? Nggak ada pengaruhnya Pak bagi wisatawan asing yang... Oh tidak, secara saya ada. Konsisten tetap itu baik menurut saya.
Suatu saat pasti akan berdampak. Saya yakin. Baik ya. Oke, sip. Makasih, Pak. Kepala Humas Daerah Tujuan Wisata Ulun Danu Beratan, Made Soekarta juga sepakat dengan Bupati Tabanan. Ia berkeyakinan pajak bagi Wisman yang datang ke Bali tidak akan membawa dampak negatif bagi jumlah kunjungan wisatawan asing ke Ulun Danu Beratan Bedugul. Terbukti jumlah wisatawan yang berkunjung ke Ulun Danu Beratan rata-rata mencapai 1.300 wisatawan asing dan 700 wisatawan domestik per hari. Sendiri belum ada pengaruhnya, tetap kunjungan untuk wisatawan asingnya rata-rata itu hampir 800 sampai 1.000 per hari. Tiket Ulun sendiri tidak ada pengaruhnya untuk kenaikan tiket karena kita sudah melakukan sosialisasi dari awal, baik dari travel agent yang dari luar Bali dan juga di Bali sendiri. Pemprov Bali sudah menetapkan pungutan pajak sebesar Rp150.000 per orang. Namun menurut Dinas Pariwisata Bali, sejauh ini pengumpulan pajak wisata dari wisatawan asing baru 40% alias belum optimal. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Tabanan. Desa adat Penglipuran di Kabupaten Bangli tetap menjadi daerah tujuan wisata favorit bagi wisatawan. Setiap hari, jumlah wisatawan asing memadati desa yang mendapat penghargaan UNESCO sebagai salah satu desa terbersih di dunia. Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika merilis potensi terjadi gempa megatrust di Bali. Namun sejauh ini tidak memengaruhi jumlah wisatawan asing yang terus mengalir ke desa ini. Menurut pengelola desa adat Penglipuran, hingga hari ini jumlah wisatawan masih normal antara 2 hingga 3.000 orang per hari. Kendati demikian, terkait pengumuman BMKG, pengelola desa adat Penglipuran sudah siap mengantisipasi jika terjadi bencana gempa. Di DTW ini, di daya tarik wisata ini memang kan sudah ada standarisasi pengamanan untuk keselamatan terkait dengan bencana alam yang ada. Nah, jadi kita sudah ada jalur-jalur evakuasi, sudah kita lengkapi di titik-titik DTW-nya kita, dan ada 4 titik kumpul, baik itu untuk warga maupun wisatawan yang kita berkunjung ke sini. Dan kita sudah selalu melakukan koordinasi juga dengan pihak-pihak pemerintah. Jumlah wisatawan asing ke desa Penglipuran saat ini justru meningkat. Sebelumnya sekitar 200 orang per hari, kini mencapai 700-an wisatawan asing per hari, sebagian besar berasal dari Eropa. Harus diakui sektor pariwisata sangat rentan dengan berbagai isu, termasuk bencana alam. Namun dengan kebijakan dan penanganan yang baik, kepercayaan wisatawan tetap terjaga dan mereka tidak ragu-ragu untuk berkunjung ke Bali. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli.